Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai suku Kutai masyarakat di Desa Bangunrejo. Jadi dalam kelompok 8 ini terdiri dari 5 anggota, yaitu Audi Zuliana Safira, Dina binti Komariah, Erin Oktiara, Nona Ardelia Armanda saya sendiri, Roni Aditama. Jadi di dalam presentasi ini kami akan membahas mengenai latar belakangnya, rumusan masalah, serta tujuan. Kemudian ada beberapa pembahasan seperti kebudayaan suku Kutai, lokasi masyarakat adat, mata pencahariannya, bahasa, fasilitas umum, hukum adat yang berlaku, agama, kemudian hukum adat diakui ketentuan-ketentuannya, menuju lokasi atau moda transportasi, pemberdayaan masyarakat, foto masyarakat adat, foto rumah adat, foto benda adat, kemudian penutup dan kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakangnya ialah Kalimantan Timur merupakan salah satu dari 5 provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, di antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Kemudian berdasarkan data di atas, Kalimantan Timur dihuni oleh berbagai macam etnis dari berbagai wilayah Indonesia dan klasifikasi menjadi suku asli dan pendatang. Suku asli Kalimantan Timur ini dibagi menjadi 2, yaitu suku pedalaman dan pesisir. Jadi yang kita bahas ini adalah suku Kutai, yang dimana suku Kutai ini tuh berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Tenggarong, Kabupaten Tenggarong. Oke, kemudian kita akan membahas rumusan masalahnya nih, bagaimana keadaan kebudayaan Kutai di Desa Bangunrejo. Kemudian tujuan penelitiannya, bagaimana untuk kita mengetahui budaya suku Kutai ini ditinjau dari daerah Bangunrejo, Tenggarong seberang. Bab 2 pembahasannya. Apa sih kebudayaan suku Kutai itu dan di mana lokasi masyarakat adat tersebut? Jadi Bangunrejo adalah salah satu desa di Kecamatan Tenggarong, seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi Bangunrejo ini biasa dikenal dengan L3 yang memiliki 4 blok. Ada blok A, B, dan C, dan D. Jadi apa sih suku Kutai ini? Suku Kutai ini adalah suku asli yang mendiami wilayah Kalimantan Timur. Mayoritasnya ini orang Kutai beragama Islam. Suku Kutai ini berdasarkan jenisnya termasuk ke dalam suku Melayu tua sebagaimana suku Dayak di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, secara fisik suku Kutai mirip dengan suku Dayak rumpun atau Danum. Jadi adat istiadat lama suku Kutai ini memiliki banyak kesamaan dengan adat istiadat suku Dayak rumpun Danum, khususnya Tanjung Benuak, misalnya Erau, upacara adat yang paling meriah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat. Atau kemudian belian, upacara tarian penyembuhan penyakit. Memang ada mantra-mantra serta ilmu gaib seperti parang mayap, panah terong, polong racun, gangsa, perakul, peloros, dan lain-lain, di mana adat-adat tersebut dimiliki oleh suku Kutai dan suku Dayak. Kemudian untuk materi mata pencarian dan bahasa ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Audi Zuliana Syafira. Silakan Audi. Nama saya Audi Zuliana Syafira akan membacakan di halaman 4. Jadi mata pencaharian di masyarakat Desa Bangunrejo rata-rata adalah sektor pertanian. Di area persawahan sekitar 684 hektar dengan tegalan 1.388 hektar. Mayoritas adalah berprofesi sebagai karyawan tambang batubara, walaupun sebagian dari mereka masih aktif bekerja sebagai petani untuk mengelola lahan pertanian miliknya. Sedangkan bahasanya, bahasa Kutai di Desa Bangunrejo masih menggunakan tradisional yang disebut bahasa Kutai untuk berkomunikasi sehari-harinya terhadap masyarakat seetnis dengan mereka. Membahas perihal ini di dalam suku Kutai terbilang cukup unik. Karena apa? Karena beberapa kata di dalamnya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Kutai sendiri memiliki berbagai macam dialek, tergantung dari wilayah yang ditempati. Berikut merupakan contoh kosakatanya dalam bahasa Kutai Tenggarong dan Kota Bangun. Di bahasa Indonesia, makan. Di Kutai Tenggarong tetap makan, di Kota Bangun juga tetap makan. Di bahasa Indonesia ada nanti, sedangkan di Kutai Tenggarong bisa dibilang ndia, ndi, atau kendia. Di Kota Bangun ada kelak. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Roni Aditama. Silakan. Fasilitas umum. Masjid Jami Hasanuddin masuk wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara dan ciri khas Kerajaan Kutai
yang ada pada zaman Raja Aji Mahkota berupa musola kecil dan dibangun menjadi masjid berukuran besar pada tahun 1930 pada saat kerajaan Kuta diperintah oleh Sultan Haji Muhammad Parkesit dari tahun 1920 sampai dengan 1999. Pembangunan Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin tahap pertama dilaksanakan pada saat kerajaan diperintah oleh Sultan Haji Muhammad Sulaiman dan tahap kedua dilaksanakan oleh cucunya yaitu Sultan Haji Muhammad Parkesit dan diperkasai oleh seorang menteri kerajaan yang bernama H.A. Amir Hasanuddin dengan gelar Haji Pangeran Sosronegoro. Nama menteri inilah yang kemudian diabadikan menjadi nama masjid ini. Selanjutnya, hukum adat yang berlaku. Dalam ketentuannya, hukum adat hanya dapat diberlakukan di desa adat yang di dalamnya terdapat masyarakat hukum adat, yakni warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang merupakan peranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan satu nilai tertentu secara turun-temurun. Pasal 1.1 Permendagri nomor 52 tahun 2014, sementara dalam penjelasan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak dan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Sekarang ini sebuah komunitas tidak dapat serta-merta menjadi masyarakat hukum adat dan sebuah wilayah tidak dapat secara instan mendapat status desa adat, melainkan melalui proses birokrasi yang cukup rumit. Ada syarat dan tahapan yang harus dilalui. Oke, baik. Jadi bisa kita simpulkan ya, jadi fasilitas umum yang ada di suku Kutai ini tuh Masjid Jami Hasanuddin, yang itu tuh di mana masjid ini tuh ada di Kutai Kartanegara. Sebenarnya mungkin masih ada banyak beberapa fasilitas umum lainnya, cuman kita mengambil salah satunya ini adalah masjid. Kemudian untuk hukum adat yang berlaku ini, tentu hukum adat yang berlaku ini tuh sesuai dengan adatnya masing-masing. Misalkan di Kutai ini mempunyai ciri khas yang masing-masing. Jadi itu ada adat yang berlaku di Kutai tersebut. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Silakan dipersilakan untuk Erin. Baik, melanjutkan saudara Roni tadi. Jadi pada segi agama, dalam hal religi atau kepercayaan suku Kutai mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Ini berlangsung sejak tahun 1575 Masehi di era pemerintahan Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Secara status, suku Kutai menganut agama Islam, namun sampai saat ini sistem kepercayaan terhadap leluhur tetap eksis. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya upacara adat Erau yang dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Erau diambil dari kata erau atau semarak. Ini merupakan pesta adat suku Kutai, dan di dalamnya terdapat ritual-ritual yang sangat kompleks. Upacara adat ini diadakan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara ing Mardipura. Nah, menurut sejarahnya, Erau diadakan karena perayaan pertama kalinya oleh Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti dengan menginjakkan kakinya ke tanah. Aji Batara Agung Dewa Sakti merupakan raja pertama kerajaan Kutai yang merupakan anak keturunan asli dari Dewata. Sesuai dengan pesan dari para Dewata, apabila Aji Batara Agung berumur 5 tahun dan ingin menginjakkan kakinya ke tanah untuk pertama kalinya, maka harus diadakan Erau ini. Selanjutnya, hukum adat diakui ketentuan-ketentuannya, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pada pasal 18B ayat 2, bab 4,
negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 6 / 2014, khususnya pada bab ke-14 ketentuan khusus desa adat. Oke, baik. Jadi selanjutnya akan dibahas oleh Erin masih. Selanjutnya yang ketiga, Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, Permendagri Nomor 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Yang keempat, khusus di Kabupaten Kutai Kartanegara, di daerah di mana kekuasaan Kesultanan Kutai Martapura dan Kutai Kartanegara ing Martapura berpusat, terdapat 2 peraturan daerah yang masih berlaku, yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai, serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat secara eksplisit. Pengaturan tentang hukum adat Indonesia sebenarnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 6/2014 dan Permendagri Nomor 52/2014. Menuju lokasi moda transportasi. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat ialah 2 km. Lama tempuh ke kota kecamatan 15 menit. Dengan kendaraan umum ke ibu kota kecamatan menggunakan taksi perdesaan, jarak ke ibu kota kabupaten ialah 33 km. Lama tempuh ke ibu kota kabupaten ialah 55 menit, jarak ke ibu kota provinsi 22 km. Lama tempuh ke ibu kota provinsi 30 menit, kendaraan umum ke ibu kota provinsi, taksi pedesaan. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat. Suku Kutai dalam pola kekerabatannya menggunakan sistem patrilineal, yaitu garis keturunannya ditarik dari pihak laki-laki. Terbukti menjadi 2, yaitu masyarakat biasa dan orang kedaton. Orang kedaton merupakan mereka yang memiliki silsilah kekerabatan dengan kerajaan Kutai. Pemberian nama ini juga sebagai penanda bahwa mereka merupakan bagian dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Mardipura. Karena menggunakan sistem patrilineal, apabila seorang anak lahir dari ibu yang berasal dari orang kedaton, sedangkan ayahnya berasal dari orang biasa, maka gelar aji tidak dapat digunakan kepadanya dan dianggap masyarakat biasa. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda binti Komaria. Dipersilakan Dinda binti Komaria. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa peninggalan dari masyarakat adat Kutai. Seperti rumah lamin. Rumah lamin merupakan rumah adat pertama di Kalimantan Timur. Kedua, ada mandau. Mandau adalah senjata tajam jenis perang yang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan Timur. Oke, sebelumnya ini ada namanya foto masyarakat adat. Jadi masyarakat ini merupakan contoh peran pemerintah untuk membangun kota Kabupaten Tenggarong pada suku Kutai tersebut. Kemudian ini foto rumah adatnya dan ini foto benda adatnya. Kemudian lanjut kesimpulannya, silakan Dinda binti Komaria. Baik. Dari bahasan di atas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki budaya lokal yang bervariasi. Budaya lokal tersebut harus dijaga agar dapat memperkokoh ketahanan budaya bangsa. Selain itu, kita harus memahami arti kebudayaan serta menjadikan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sebagai sumber kekuatan untuk ketahanan budaya bangsa, dan itu diperlukan pula antisipasi atau cara-cara agar budaya lokasi tidak tercampur dengan budaya asing. Yang baik. Jadi itu sekian dari pembahasan mengenai suku Kutai masyarakat di Desa Bangunrejo. Kami dari kelompok 8 ingin
Mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.